Shalom adik-adik, shalom papi mami. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita bersyukur tangan Tuhan terus memberikan perlindungan, penyertaan buat setiap kita. Siapkan hati untuk beribadah dan karena kita menghormati Tuhan, mari berikan yang terbaik. Sikap hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami beribadah karena kami cinta Tuhan, karena kami kangen sama Tuhan, kami pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Urapi setiap adik-adik Starji, urapi papi mami, urapi seluruh keluarga besar kami, urapi setiap kami yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Urapi semuanya, berkati semuanya. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menyertai dan mengurapi kami. Oleh kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedong akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik? Kakak seneng banget nih, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Starji. Cepat sekali ya kak, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juli tahun 2022. Ya kak, betul sekali nih. Itu sebabnya kita harus makin sungguh-sungguh ya dalam iman percaya kita akan Tuhan Yesus. Caranya yaitu dengan beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik pasti mau alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus kan? Adik-adik harus lebih sungguh lagi dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan makin giat dalam merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Kita angkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ikuti gerakan kakak ya, kita akan angkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, mama Tuhan Yesus. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Daniel di kandang singa, pam pam pam, singa tak memakannya karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Daniel kandang singa, Daniel di kandang singa, pam pam pam, singa tak memakannya karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap. Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Berjalan di api, berjalan di api. Mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Sekali lagi, Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Berjalan di api, berjalan di api. Mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Beri tepuk buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Yuk adik-adik, sekarang kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sebab kita sayang sama Tuhan Yesus dan kita mau hidup kita menjadi berkenan bagi Tuhan Yesus. Agar Tuhan mendapati kita tidak bercacat celah saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita. Yuk adik-adik, ikutin kakak nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Nah, adik-adik, mari menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Ikuti kata-kata kakak ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau teramat baik, Kau teramat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Ku memujimu, ku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Nah, adik-adik siapkan hatimu untuk terima berkat firman Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus menjamah hatimu melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Angkat tanganmu yuk adik-adik, dengan segenap hatimu kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Biar adik-adik lebih sungguh lagi, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu sama Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku.
ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Kak Kesya. Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, sebelum itu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Tutup matamu, lipat tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Kak Kesya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, halo adik-adik. Aku melihat nih, aku harap semuanya ada di rumah dengerin dengan baik-baik ya. Duduk yang rapi, duduk yang tenang, gak boleh makan dan gak boleh minum. Nah, sekarang kakak mau bawain tentang anak bungsu yang hilang. Anak bungsu itu kalian tahu gak ya? Anak bungsu itu adalah anak terakhir. Nah, tema ini kakak ambil dalam kitab Lukas 15 ayat 1-32. Nah, ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Yang tadi aku udah bilang, anak sulung itu tuh adalah anak pertama dan anak bungsu adalah anak terakhir. Jadi adik-adik di rumah nih, anaknya anak sulung atau anak bungsu ya. Nah, lanjut lagi ya adik-adik. Suatu hari yang cerah banget, tiba-tiba anak bungsu itu meminta nih harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu apa yang terjadi ya adik-adik? Lalu ayahnya si bungsu itu memberikan harta kepada anak tersebut loh. Beberapa hari kemudian setelah anak bungsu itu dikasih uang sama ayahnya, anak bungsu itu menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan banyak uang. Adik-adik kalau mempunyai banyak uang, suka nggak? Kakak juga suka sih. Tapi nggak boleh boros-boros ya adik-adik. Lalu anak bungsu itu tuh pergi jauh banget ke suatu tempat yang ayahnya itu pun nggak tahu anak itu pergi kemana karena saking jauh banget. Nah, lalu setelah anak bungsu itu pergi, anak bungsu itu memboros-boroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Nah adik-adik, hidup berfoya-foya itu apa sih? Hidup berfoya-foya itu dia gak mau hemat, dia jajan terus, minum es terus, minum ciki-ciki terus, jajan hangout sama teman-temannya. Kalian gak boleh ya adik-adik, kalau kita mempunyai uang, kita harus simpan, kita harus tabung untuk masa depan adik-adik semua. Nah, ada di satu titik, uang anak bungsu itu pun habis dan mulai melarat teman-teman adik-adik. Dan di negeri itu sedang mengalami bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, jadi anak bungsu itu tuh dia bingung nih, lapar tapi dia gak punya uang. Jadi anak itu tuh mencari kerjaan untuk menjaga babi yang ada di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun pengen banget nih makanan babi, tapi gak ada sisa. Adik-adik, makanan untuk hewan-hewan babi itu menurut adik-adik kotor apa bersih ya? Menurut kakak sih kotor ya. Kasihan banget gak sih anak-anak bungsu itu, dia gak punya uang dan dia hidup di negeri orang. Jadi akhirnya tuh dia memutuskan untuk bingung nih adik-adik, dia makan dari mana ya. Lalu anak bungsu itu pun jadi sadar nih dan ingat betapa enaknya jadi pegawai ayahku yang sangat berlimpah-limpah, tidak kesulitan makan seperti anak bungsu itu sekarang itu. Nah, anak bungsu itu tuh pergi pulang untuk menjadi orang upahan ayahnya. Orang upahan ayahnya itu anak bungsu itu bekerja bersama ayahnya. Ketika anak bungsu itu dari jauh nih kayak adik-adik nih yang ada di rumah nih, kan kakak gak bisa dengar secara langsung. Ayahnya itu melihat dan merasa kasihan banget sama anak bungsu itu. Sang ayah pun berlari-lari mendapatkan anak bungsu itu, lalu ayahnya itu memberikan pakaian, cincin, sepatu, dan banyak-banyak beriin mainan, makanan yang enak-enak. Lalu anak bungsu itu pun kembali pulang ke rumah dan mereka semuanya bersukacita, bersukaria. Nah, adik-adik, kakak ada ayat hafalan loh. Nanti adik-adik apalin ya di rumah. Ada di Lukas 15 ayat 24 yang berbunyi,
sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yeay! Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini nih, kita belajar sangat penting banget. Yang pertama nih adik-adik, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca kitabmu, renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, minta Tuhan membawamu kembali pada kasih yang semula. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Yeay, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu, kakak mau doakan adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya mempunyai hati yang takut akan firman Tuhan. Hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, hati yang mau mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kakak juga berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, berkati dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, dalam bermainnya, dalam keluarganya. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. See you. Shalom adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus, menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.